kepada 260 juta penduduk Indonesia. Brigade Mobil atau sering disingkat BRIMOB adalah unit tertua dalam Kepolisian Republik Indonesia. BRIMOB memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namanya pun kerap berganti-ganti, mulai dari Tokubetsu Keisatsutai, Polisi Istimewa, Mobrik atau Mobil Brigade, hingga akhirnya tahun 1961 resmi menjadi BRIMOB atau Brigadir Mobil. Kelahiran BRIMOB terjadi sekitar 1944, yaitu saat momen Perang Asia Timur Raya. Jepang yang mengalami kekalahan 2 kali berturut-turut kemudian mengubah strateginya, yaitu dengan menambah tenaga bantu militer. Orang-orang Indonesia pun diubahnya menjadi tentara dalam organisasi-organisasi semi-militer dan militer. Di antaranya Tentara Peta dan pasukan Tokubetsu Keisatsutai yang merupakan cikal bakal dari BRIMOB. Namun ketika Jepang menyerah pada Sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pada masa itu juga Tokubetsu Keisatsutai bersama rakyat dan berbagai kesatuan lain bahu-membahu memerdekakan tanah air. Seluruh satuan semi-militer dan militer bentukan Jepang di Indonesia dibubarkan. Satu-satunya kesatuan yang masih boleh memegang senjata adalah Tokubetsu Keisatsutai. Keadaan inilah yang menempatkan anggota-anggota Tokubetsu Keisatsutai menjadi pionir dalam awal perebutan senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Satuan ini juga yang melakukan pembukaan gudang-gudang senjata secara paksa. Pada kelanjutannya, senjata-senjata itu dibagikan kepada mantan anggota semi-militer dan militer serta para pejuang tanah air lainnya. Setelah setahun lebih, mereka berkiprah di garda depan dalam aneka perebutan fasilitas militer dan tempat-tempat strategis di Pulau Jawa dan Sumatera. Pada tanggal 14 November 1946, nama Mobrik atau Mobile Brigade diresmikan. 15 tahun berselang, bersamaan dengan pemberian penghargaan pemerintah atas pengabdian pasukan ini, Presiden Soekarno merubah nama Mobrik menjadi BRIMOB atau Brigadir Mobil agar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Secara fungsi Korps ini bertugas menanggulangi gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa hingga kejahatan terorganisasi bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi serta radioaktif. Selain itu, Korps BRIMOB pun memiliki kemampuan Search and Rescue atau SAR yang digunakan dalam tugas kemanusiaan dalam membantu dan mengevakuasi korban bencana alam. Berbicara tentang negara Jepang, pasti tak luput dengan segala kemajuan yang ada pada negara ini. Ya, negara ini memang salah satu negara yang menjadi panutan dalam banyak bidang. Namun sebenarnya tidak mudah bagi negara Jepang dapat bangkit dan membangun kesuksesannya seperti sekarang ini setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki melanda negara Jepang. Berikut ini, Top Files telah merangkum fakta bangkitnya negara Jepang dari keterpurukan. Jepang merupakan salah satu negara yang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat mengakhiri perlawanan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tahun 1945, Jepang memasuki periode pendudukan Amerika Serikat. Kaisar Hirohito menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Menyerahnya Kaisar Hirohito menjadi tanda berakhirnya Perang Pasifik dan runtuhnya sistem monarki di Jepang. Jumlah korban pada saat bom Hiroshima jatuh menimpa Jepang diperkirakan sebanyak 28.000 orang meninggal secara langsung. Sementara 10.000 orang terdampak radiasi atom. Bom Hiroshima menghancurkan kira-kira 68% bangunan dan merusak 24% bangunan yang ada di kota tersebut. Setelah kejadian bom tersebut pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu.
Bagi Jepang sendiri, peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki merupakan sebuah peristiwa yang mengubah sejarah dan cara pandang negara ini. Jepang yang terkenal anti dengan kata menyerah, akhirnya harus benar-benar menyerah tanpa syarat pada pihak barat, yakni Amerika Serikat dan Britania Raya. Namun di sisi lain, Jepang juga semakin maju. Kemajuan perekonomian di Jepang disebabkan adanya keterkaitan yang erat antara kebijakan perekonomian yang dibuat oleh Partai Konservatif Jepang, yaitu Liberal Democratic Party, dengan para birokrat. Dengan demikian, Jepang mampu untuk mengembangkan jaringan yang terpadu antara kebijakan politik dan juga ekonominya yang bertumpu pada industrialisasi dan impor. Para elit politik diizinkan untuk masuk dan berkontribusi dalam mengelola sumber daya modal yang ada, dengan kata lain bahwa kebijakan politik mempengaruhi kebijakan ekonomi. Koalisi antara birokrat dan pelaku bisnis turut berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian Jepang yang begitu pesat. Sama seperti burung phoenix dalam mitologi Mesir, bangsa Jepang percaya dengan phoenix yang dalam mitologi Jepang disebut Susaku atau Fushicho karena menurut masyarakat kuno Jepang, phoenix adalah burung yang tidak bisa mati. Seperti halnya burung phoenix yang terlahir kembali dari abu dan terbang dengan indah ke angkasa, kota Hiroshima dan Nagasaki saat ini merupakan kota modern yang berhasil bangkit dari reruntuhan abu senjata terdahsyat dalam sejarah manusia. Hanya 19 tahun setelah pengeboman pada kedua kota itu yang diikuti kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil menjadi negara Asia pertama yang dapat menggelar Olimpiade musim panas di Tokyo tahun 1964, yang sekaligus menjadi ajang untuk memperlihatkan pemulihan Jepang kembali menjadi negara maju. Kota Hiroshima dan Nagasaki saat ini telah menjadi salah satu tujuan utama wisata di wilayah Jepang Barat selain menjadi kota industri maju. Hiroshima kemudian menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1994 dan membuat seluruh Asia terpukau dengan kemajuan kota tersebut menjadi kota modern yang maju. Sementara itu, Nagasaki yang sejak akhir abad 19 menjadi tulang punggung revolusi industri Jepang berkembang bukan hanya sebagai kota industri namun juga dari pariwisata. Pada tahun 2012, pemandangan malam di Nagasaki bahkan disebut sebagai salah satu dari 3 pemandangan malam terindah di dunia selain Monaco dan Hong Kong. Imperialisme dan militerisme Jepang di Asia Pasifik yang membawa Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik dibayar mahal dengan kehancuran yang diakibatkan 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dari abu kehancuran tersebut, Jepang mendapatkan pelajaran berharga untuk mendapatkan tempat di dunia dengan jalan damai, yakni melalui kemajuan ekonomi dan perdagangan. Pemirsa, itulah fakta bangkitnya negara Jepang dari keterpurukan yang telah berhasil Tofels rangkum untuk Anda. Setiap tempat yang kita singgahi, baik itu sekolah, tempat kerja, destinasi wisata, atau negara yang kita kunjungi, memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar. Biasanya aturan itu menyangkut soal kebersihan, tata tertib, dan hal sederhana lainnya yang dibuat demi kenyamanan dan keamanan kita bersama. Begitupun jika kembali ke masa lalu, tepatnya ke abad pertengahan. Orang-orang di abad pertengahan juga memiliki seperangkat aturan dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Aturan seperti apa ya? Berikut adalah daftar aturan aneh yang pernah berlaku di abad pertengahan. Sepak bola adalah olahraga terlarang. Sepak bola jadi olahraga favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi siapa sangka, jika di masa lalu, olahraga satu ini sempat menjadi olahraga terlarang di Inggris. Permainan ini pertama kali muncul pada abad 12 dengan nama mob football atau lassole. Berbeda dengan sepak bola, bola yang digunakan dalam permainan ini terbuat dari kantung kemih babi. Selain bola yang berbeda, aturannya pun berbeda.
Dalam permainan ini, siapapun bisa bermain dan melakukan cara apapun untuk mencetak gol. Dengan catatan, apa yang mereka lakukan tidak sampai membunuh lawan. Memang, para pemain tidak pernah membunuh lawannya. Namun pada praktiknya, permainan ini menimbulkan banyak masalah di kota. Bukan hanya korban luka, tapi tidak sedikit orang juga terbunuh selama permainan. Untuk menghentikan jumlah korban yang terus berjatuhan, pada 13 April 1314, Raja Edward II resmi melarang mob football, bahkan menjatuhkan hukuman bagi siapapun yang nekat memainkannya. Menikah tanpa izin majikan adalah tindakan ilegal. Zaman sekarang, seseorang bisa menikahi siapa saja. Selama restu orang tua sudah di tangan, maka pernikahan bisa dilangsungkan. Tapi di abad pertengahan, status sosial adalah segalanya. Jika kamu adalah warga kelas bawah atau petani, kamu bukan hanya harus meminta restu orang tua, tapi juga majikan yang mempekerjakanmu. Selain harus izin, para petani wanita yang suaminya meninggal juga akan dipaksa menikah lagi dalam waktu singkat. Tidak jarang para majikan akan turun tangan memilihkan calonnya. Sedihnya, para wanita tidak memiliki pilihan lain selain setuju atau dihukum. Sekilas, aturan ini terdengar sangat aneh bagi kita. Siapa yang mau mencuri bangkai paus mati? Tapi di abad pertengahan, orang-orang terbiasa mengkonsumsi hewan apa saja, kecuali paus. Ini karena paus merupakan hewan kerajaan. Dan ketika seekor paus terdampar, maka dagingnya pun hanya boleh dikonsumsi oleh anggota kerajaan. Sementara ratu mendapatkan bagian ekor, dan raja mendapatkan kehormatan untuk menyantap kepalanya. Rakyat jelata dilarang mendekati paus malang itu. Mendekat apalagi berani mencuri sama artinya kamu mencuri jatah makanan para bangsawan. Dan untuk itu kamu pantas mendapatkan hukuman berat. Orang miskin hanya boleh bermain tenis saat Natal. Selain dilarang menikah tanpa izin, rakyat jelata di Eropa juga dilarang bermain tenis. Menurut Undang-Undang tahun 1495, permainan tenis di kalangan rakyat biasa dapat memicu perjudian. Untungnya, larangan ini tidak berlangsung sepanjang tahun. Di hari-hari tertentu seperti Natal, orang bisa mencoba permainan ini. Bukan di lapangan atau fasilitas olahraga, melainkan di salah satu ruangan di rumah majikannya agar bisa diawasi. Orang pertama yang menemukan jasad wajib datang ke pengadilan. Sama seperti sekarang, tindak kejahatan juga sering terjadi pada masa abad pertengahan. Sayangnya saat itu mereka tidak memiliki polisi yang berpatroli dan mencegah terjadinya tindak kejahatan. Alhasil, tidak jarang orang-orang di abad pertengahan menemukan jasad korban kejahatan di jalanan. Jadi menurut Undang-Undang tahun 1241, orang yang pertama kali menemukan jasadlah yang akan memberi kesaksian di pengadilan. Dan karena dia merupakan saksi satu-satunya, maka dia wajib hadir. Jika dia tidak hadir, maka akibatnya sangat mengerikan. Karena bukan hanya dia yang dihukum, tapi juga orang yang tinggal di sekitar tempat penemuan jasad juga akan dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Nah, itulah tadi 5 aturan aneh yang pernah berlaku di abad pertengahan. Bisa dibilang aturan di abad pertengahan sekilas memang tidak masuk akal. Tapi jika kembali kepada situasi saat itu, aturan yang berlaku cukup beralasan, bukan? Sebagai warga negara Indonesia yang kerap lekat dengan berbagai mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat, tentu kita sudah tidak asing dengan mitos larangan duduk di depan pintu yang katanya bisa memperlambat datangnya jodoh dan rezeki. Namun ternyata mitos ataupun tahayul seperti ini ternyata bukan hanya berkembang di tanah air. Brazil adalah salah satu negara yang juga masih lekat dengan berbagai mitos dan tahayul. Berikut beberapa di antaranya. Di masa seperti saat ini, kebiasaan menaruh sapu terbalik di belakang pintu masih dipraktikkan sebagian masyarakat di Brazil.
Sepintas, kebiasaan itu terkesan tidak logis dan bagi sebagian orang juga menganggap hal ini cenderung klinik. Namun sebagian orang Brazil percaya menaruh sapu terbalik di balik pintu bisa mengusir tamu yang tidak diinginkan secara halus untuk segera meninggalkan rumah mereka. Ini merupakan sebuah simbol yang menyatakan bahwa penghuni rumah akan segera istirahat. Dan ini juga sudah menjadi kebiasaan mereka menjelang waktu tidur. Hingga akhirnya tersugesti ketika tidak melakukan hal tersebut, mereka merasa tidak tenang dalam beristirahat. Orang Brazil percaya bahwa meletakkan hiasan gajah yang belalainya terangkat akan membawa keuntungan finansial. Memang ada ajaran yang mempercayai gajah melambangkan kekuatan dan kecerdasan. Bahkan umat Buddha menganggap gajah sebagai hewan suci, termasuk dalam 7 pusaka keyakinan. Bagi sebagian masyarakat Brazil, meletakkan hiasan atau patung gajah dengan belalai yang terangkat dapat menarik kesuksesan dan energi sehat ke dalam rumah. Biasanya mereka meletakkan hiasan gajah tersebut di ambang jendela rumah mereka. Mitos unik lain yang tumbuh di Brazil adalah orang Brazil percaya bahwa berjalan di bawah tangga dapat membawa kesialan. Beberapa orang menanggapi mitos ini bertujuan baik, bahwa stigma ini dibentuk agar orang menghindari ketika ada orang yang sedang bekerja menggunakan tangga, agar mereka yang melintas tidak tertimpa barang-barang ataupun tangga yang sedang digunakan. Jadi sebaiknya demi keselamatan jangan menerobos lewat kolong tangga. Lebih baik jalan di samping tangga ya guys. Sebagian orang percaya telapak tangan dapat meramalkan masa depan. Sama seperti di tanah air, begitupun di Brasil. Telapak tangan yang gatal sering dihubungkan dengan rezeki ataupun uang. Mereka percaya bahwa akan mendapatkan rezeki yang tak diduga jika merasakan gatal di telapak tangan. Ada juga yang percaya mitos kalau tangan kiri yang terasa gatal artinya akan memberikan atau membayarkan sejumlah uang pada orang lain. Namun jika sebaliknya tangan kanan yang gatal akan mendapat rezeki nomplok. Itulah beberapa mitos dan tahayul yang berkembang di negeri Samba, Brazil, dan tidak menutup kemungkinan juga berkembang di negara-negara lainnya. Kamera adalah alat paling populer dalam aktivitas fotografi. Tak hanya itu, untuk merekam sebuah gambar video pun juga dapat menggunakan sebuah kamera. Banyak objek menarik dan juga keren yang bisa dijadikan sasaran untuk mengambil foto ataupun video. Namun bagaimana jika sedang memotret atau merekam sesuatu ternyata ada sosok lain yang tiba-tiba masuk ke dalam frame? Beberapa makhluk misterius dan aneh ini tertangkap oleh kamera tanpa sengaja. Semuanya tampak mengerikan dan juga menakutkan. Inilah deretan penampakan makhluk misterius dan menyeramkan yang pernah tertangkap oleh kamera. Tunnel Monster. Menurut beberapa saksi mata yang pernah melihatnya, tunnel monster adalah makhluk misterius yang bentuknya terlihat seperti manusia. Makhluk ini mempunyai tubuh sangat tipis dan tinggi, sekitar 2 meter, serta berbulu berwarna abu-abu. Ada saksi mata yang pernah melihat sosok tunnel monster ini karena biasanya terlihat di gorong-gorong atau selokan air yang besar. Berikut ini adalah video penampakan tunnel monster yang terekam kamera, namun waktu dan lokasinya tidak dapat diketahui. Tapi menurut informasi yang beredar, lokasinya berada di gorong-gorong daerah London, Inggris. Monster raksasa mirip laba-laba. Penampakan monster raksasa misterius seperti laba-laba yang terekam kamera sedang memanjat sebuah bangunan di Rusia. Ada yang mengatakan bahwa video itu hoax, namun banyak juga yang meyakini jika video tersebut asli. Manusia mini. Penampakan sosok manusia mini terlihat saat seseorang sedang merekam video seorang anak kecil yang sedang bermain dan duduk di atas lantai. Manusia mini itu terlihat berlari melewati anak kecil itu tepat di belakangnya. Dogman. Pada bulan Juni 2017, seseorang merilis sebuah rekaman video yang memperlihatkan sosok setengah manusia dan setengah anjing atau biasa disebut Dogman di Limpopo, Afrika Selatan. Di dalam video itu, Dogman terlihat sedang berjalan dan berlari kecil bersama beberapa anjing. Goblin.
Goblin adalah makhluk yang mempunyai telinga lancip dan mempunyai ukuran tubuh yang kerdil. Goblin juga digambarkan sebagai makhluk aneh, nakal, yang bahkan terkadang jahat. Mereka dikaitkan dengan berbagai kemampuan, temperamen, dan penampilan yang semuanya tergantung pada cerita dan negara asal. Dalam beberapa kasus, Goblin telah diklasifikasikan sebagai makhluk kecil yang terus-menerus mengganggu dan memiliki berbagai kemampuan magis. Mereka juga sangat serakah dan cinta emas atau jenis perhiasan. Berikut ini adalah video penampakan Goblin saat sedang memanjat di atas genteng rumah yang direkam oleh seseorang. Slenderman. Slenderman adalah makhluk misterius yang penampakannya sering dilihat seperti seorang pria jangkung yang bertubuh sangat tipis dan sangat panjang. Slenderman tidak memiliki wajah serta kedua tangan dan kakinya seperti bisa memanjang. Seseorang merekam penampakan Slenderman di lokasi yang tidak diketahui pasti, tapi ada yang menyebutkan bahwa itu ada di daerah Rusia. Ghoul. Ghoul adalah makhluk yang menghuni kuburan dan tempat-tempat yang tidak berpenghuni dan tak terjamah oleh manusia. Ghoul dipercaya merupakan sejenis jin jahat yang diyakini menjadi bapak iblis atau raja iblis. Menurut informasi yang tersebar, makhluk ini gemar merusak makam dan memangsa mayat yang ada di dalamnya. Berikut adalah video penampakan Ghoul yang tertangkap oleh kamera. Nah pemirsa, berikut tadi ialah beberapa penampakan makhluk misterius dan menyeramkan yang tertangkap oleh kamera. Di dunia ini masih banyak misteri yang mungkin belum terpecahkan sampai saat ini. Beberapa hal memang susah dijelaskan dengan nalar, banyak orang lebih suka dengan hal yang bisa diselesaikan dengan cepat secara logika. Namun kadang kita juga perlu menyelesaikan masalah sampai tuntas sebelum hanya menjadi misteri. Semua misteri tersebut nggak bisa diselesaikan selama beberapa dekade walaupun oleh para ahli. Memang banyak yang susah diselesaikan secara nalar sehingga lebih dikaitkan dengan hal supernatural. Berikut ini beberapa misteri supernatural yang belum terpecahkan versi Top Files. Pertama ada insiden Dyatlov Pass. Pada 25 Januari 1959, 9 siswa Rusia mendaki Gunung Otorten untuk liburan ski. Mereka nggak pernah kembali sampai akhirnya tubuhnya ditemukan. Pemeriksaan 9 jasad tersebut hampir mendekati ditariknya garis merah kesimpulan. Apa yang menyebabkan 9 pendaki berpengalaman ini nampak kabur ke dalam temperatur beku. Kenapa sebagian berpakaian utuh, sementara sebagian lainnya bertelanjang bulat? Yang lebih mengkhawatirkan adalah jasad Lyudmila Dubinina yang kehilangan lidah serta kedua matanya. Ada berbagai teori yang muncul sebagai penjelasan masa-masa gelap dan menakutkan di gunung kematian tersebut. Penjelasan yang memungkinkan seperti salju longsor ataupun uji senjata eksperimental rahasia oleh militer Rusia juga sempat menjadi salah satu teorinya. Bahkan penculikan oleh Yeti ataupun alien juga sempat dijadikan alasan karena pada masa peneliti dari Uni Soviet mempercayai hal itu dan kejadian Dyatlov Pass masih menjadi misteri sampai saat ini. Tragedi kapal Orang Medan. Berdasarkan laporan yang sudah tersebar, pada Juni 1947 banyak kapal berlayar di rute perdagangan Selat Malaka yang berlokasi di antara Sumatera dan Malaysia. Petugas mercusuar pada masa itu mengaku telah menangkap beberapa kali sinyal darurat SOS. Pesan dari kapal tersebut cukup mengerikan karena menyatakan bahwa semua awak termasuk kaptennya telah tewas dan terbaring di seluruh penjuru kapal. Komunikasi ini diikuti oleh morse kode yang tidak bisa diterjemahkan. Pesan tersebut ditutup oleh kalimat, "Aku juga mati." Setelah itu hanya ada keheningan yang terdengar. Sinyal permintaan tolong itu diterima oleh 2 kapal Amerika serta pos penerimaan Inggris dan Belanda waktu itu.
Mereka yang berada di pos penerimaan sinyal berhasil menangkap sumber penyiaran dan mengestimasikan bahwa itu datang dari kapal kargo Belanda yang dikenal dengan nama SS Orang Medan. Kapal dagang Amerika Silver Star adalah yang pertama ada di TKP dengan segera langsung mendekati Orang Medan. Dek kapalnya dipenuhi dengan mayat kru Belanda yang mati dalam keadaan mata terbelalak dan tangannya merentang di depan badan. Mereka seakan melindungi diri dari sesuatu yang mengerikan. Saat kejadian berlangsung, kapal Silver Star mencoba menarik kapal SS Orang Medan tersebut untuk kembali ke tepi. Namun para kru menyadari adanya asap dari dek bagian bawah kapal SS Orang Medan. Untungnya kru Silver Star bisa dengan mudah memotong tali penghubung kapal sebelum Orang Medan meledak. Kapal mengerikan itu akhirnya tenggelam meninggalkan salah satu misteri paling mengerikan di dunia maritim sampai sekarang. Kisah supernatural berikutnya adalah misteri menghilangnya Frederick Valentik. Pada 21 Oktober 1978, Frederick Valentik meninggalkan Melbourne, Australia untuk mulai latihan terbang 125 mil menuju King Island. Ia menerbangkan pesawat Cessna bermesin tunggal. Sesaat setelah jam 7 malam, Valentik membuat kontak radio dengan pengendali lalu lintas udara untuk tahu apakah ada pesawat lain yang terbang di area itu. Jawabannya adalah tidak. Jawaban itu pun berusaha dikonfirmasi ulang melalui komunikasi aneh setelah itu. 7 menit setelah itu kontak radionya menghilang dan Valentik nggak pernah terdengar lagi sampai sekarang. Selama terkoneksi radio dengan pengendali lalu lintas udara, Valentik menyatakan bahwa ia melihat sesuatu yang terbang dekat dengan pesawatnya. Ketika ditanya apakah ia bisa memastikan bahwa itu adalah pesawat, Valentik pun membalas bahwa ia tidak bisa memastikannya dan pernyataan ini pun ia ulang-ulang terus. Ia mendeskripsikan bahwa objek tersebut setidaknya memiliki 4 buah cahaya dan 1 buah cahaya hijau. Ia juga mengatakan bahwa bentuknya panjang seperti pesawat tabung berbentuk rokok yang seluruh permukaannya berkilau. Menariknya, memang ada pengakuan beberapa penampakan UFO dan cahaya misterius di King Island dan area Selat Bass di malam Frederick Valentik menghilang. Ada juga penampakan UFO di beberapa minggu sebelum dan setelah kejadian. Kata terakhir yang didengar pengendali lalu lintas udara dari Frederick Valentik adalah itu bukan pesawat. Pencarian ekstensif untuk pilot tersebut telah dilaksanakan, tapi tidak ada tanda Frederick ataupun Cessna-nya sampai saat ini. Pemirsa, itulah tadi beberapa misteri supernatural yang belum terpecahkan sampai sekarang yang telah berhasil Top Files rangkum untuk Anda.